Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Wahyu. Dengan saya Eri. Kami akan menyapa. Dan kami akan mengabarkan semua hal baik. Tentunya di Halo Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Yuk. Oke, nah kita ada di mana sekarang? Kita ada di sebuah tempat. Yes. Tempatnya cozy banget. Ambience-nya juga oke. Oke, nah. Ya. Dan kali ini kita ada di konten narasumber bermutu. Nah, narasumber siapa nih, Ri, yang kita mau hadirkan? Nah, beliau adalah seorang socialpreneur. Iya, banyak ya, Ri. Banyak ya. Yang jelas beliau orangnya sibuk banget, humble, jiwa sosial yang tinggi. Oke, nah nggak usah lama-lama, Ri. Langsung aja kita hadirkan. Langsung. Kakak, Ibu, Bunda, Iya. Mama. Pokoknya Langsung aja kita ya. langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Santi Aprianti Leksono. Ibu, apalah. Panggil Kak Panggil aja Kakak. deh. Kakak, Oke. karena kami adalah pramuka Indonesia. Enggak ya? Tapi supaya lebih akrab. Nah, langsung aja kita ke topik yang akan kita ajak bincang-bincang. Oke. Perbincangan ya. Iya. Kak Santi. Kak Santi kegiatannya sekarang apa nih? Nah, kalau dibilang kegiatan banyak, tapi juga nggak banyak. Oke. Saya kan ibu rumah tangga. Iya. Jadi yang namanya ibu rumah tangga tentunya masak iya, beberes juga gitu ya. Terus abis gitu yang ngurus keluarga lah gitu ya. Terus juga apa? Saya senengnya tuh rapih, rumah tuh rapih gitu. Namun tadinya tuh sampah-sampah kan bingung banyak banget. Belum lagi sampah plastik. Terus abis gitu ada pemanasan global dan lain-lain gitu ya. Gimana? Alhamdulillah sekarang udah ada bank sampah. Jadi saya juga aktivis ibaratnya gitu ya. Aktivis dalam arti apa? Mengumpulkan sampah-sampah apapun itu, mau plastik, mau kardus, mau kabel-kabel, mau beling, mau apapun gitu ya. Dikumpulin, dipisah-pisahin, botol-botol, tutupnya dipisahin segala macam, termasuk semua orang di rumah. Ketika sudah terkumpul, enaknya lagi kalau dulu sebelum pandemi saya harus pergi ke sesuatu tempat bawa sampahnya gitu kan, dikumpulin, ntar ditimbang. Ya. Nah, sejak pandemi ini bank sampahnya bisa dipanggil ke rumah. Oke. Jadi itu ya ikut apa sih ingin ikut andil walaupun andil. kecil gitu ya untuk menjaga bumi. Tuh itu apa namanya? Jadi saya senang lah itu bank sampah bisa menjadi solusi dan bisa bermanfaat kan karena didaur ulang dan lain-lain. Oke. Kegiatan selain itu apa lagi, Bu? Nah, juga apa pemberdayaan milenial. Jadi bagaimana milenial itu, bagaimana milenial itu mendapatkan bimbingan, pelatihan, edukasi, menambah wawasan dan kemudian juga praktek sehingga mereka bisa berdaya dengan mereka mengikuti pelatihan-pelatihan UMKM sehingga mereka bisa mandiri dan kemudian mereka bisa paling enggak menolong ekonomi keluarganya sendiri. Dan juga ikut menggerakkan ekonomi secara lebih besar lagi dari yang mikro menjadi makro gitu. Ada lagi nggak kegiatan selain itu? Iya tentunya ada yang lainnya. Saya juga bersama teman-teman nih beberapa teman kita punya kegiatan yang namanya katakan tidak kepada perut buncit. Nah, bukan mengatakan ngajak orang untuk mengatakan tidak pada perut buncit buat mereka. Kenapa? Karena saya berkaca pada diri sendiri. Dengan bertambahnya usia, itu lebih gampang perutnya buncit. Jadi ide ini ngajakin juga beberapa teman, yuk. Akhirnya kita membuatlah gerakan katakan tidak kepada perut buncit. Awalnya untuk saya. Kalau kamu gimana?
Ya, kita sih gitulah. mau diajakin. Wah, keren. Wah, tadi dibilang kegiatannya banyak tapi nggak banyak. Iya, tapi berarti tadi dia ngomong kalau dia cuma Sudah. ibu rumah tangga. Ya, oke. Oh. Tuh, selain itu kegiatannya. Ada lagi, Kak? Ya tentunya ada gitu ya, selain kegiatan-kegiatan sosial, tentunya juga saya seorang profesional. Oke. Saya sendiri seorang certified financial planner dan juga certified Islamic financial planner. Masya Allah. Gitu. Keren banget. Segudang. Tetapi ini ada bocoran dari tetangga sebelah. Haha, tetangga sebelah. Kalau Kak Santi ini memang sekarang terkenal sebagai sociopreneur. Sociopreneur apa sih? Iya, kalau dari katanya sociopreneur Iya. gitu ya, itu ada dua kata kan sebenarnya, tapi dijadiin satu. Socio kan dari kata sosial. Iya. Planner dari kata entrepreneur. Nah, ini kan dua yang berbeda, tapi kok bisa jadi satu? Iya. Oke, sosio biasanya kan dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial di mana aktivitasnya sosial. Misalnya ngapain? Memberikan aktivitas-aktivitas untuk memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Atau misalnya mengumpulkan donasi untuk apa aja lah mereka yang perlu bantuan. Oke. Nah, tapi kan tadi kalau melakukan kegiatan sosial aja, ya bagus, baik kan? Tapi bagaimana juga kita bisa produktif menghasilkan. Jadi dua ini digabungkan menarik. gitu. Oke. Nah, kalau tantangannya tuh apa tuh terbesar di bidang sociopreneur? Ya ini kan karena kayaknya gini, kayak sesuatu yang nggak semua orang familiar dengan sociopreneur. Tapi kalau anak-anak millennials, generasi Z, itu mereka rata-rata sudah ke arah situ. Kenapa? Bahkan mereka kan dibilangnya purpose generation. Ya. Dimana generasi mereka itu kalau melakukan sesuatu itu harus ada tujuannya yang memberi dampak sosial. Gitu. Jadi makanya keren-keren sih kalau lihat millennials dan Gen Z itu kan mereka sekarang banyak startup yang berbasis sosial tapi juga menghasilkan. Nah, kalau berbicara mengenai Gen Z, milenial tadi, mungkin saat mereka ikut andil, nasihat seperti apa sih saat mereka ikut mau terjun langsung menungkungi kegiatan Kak Santi ini di bidang sociopreneur? Apa sih nasihat yang mendasari akhirnya mereka oke, agree, saya ikut, saya mau? Oke, kalau saya pribadi ya, saya tuh terinspirasinya dan ingin mengamalkan ada satu hadis. Hadisnya itu khairunas anfa'uhul linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, saya ingin mempraktekkan untuk diri saya. Tapi kalau gerakan itu saya lakukan sendirian, tentu kontribusinya sangat-sangat kecil. Gitu kan? Siapa sih yang nggak ingin bermanfaat? Betul. Gitu kan? Nah, jadi saya biasanya ngajakin gini, mau nggak punya aktivitas atau kegiatan yang bisa memberi dampak sosial, kan bermanfaat bagi banyak orang, tapi juga membuat kamu jadi sejahtera, gitu. Oke. Jadi ibaratnya gini, goal pribadi dapat, tapi juga punya kebaikan atau manfaat buat banyak orang. Ya buat saya tuh keren banget. Ke depan, harapan ke depan, let's say 5 tahun ke depan deh harapannya dengan adanya komunitas milenial ini. Iya, tadi ya, kalau misalnya kita bisa nih punya purpose baik, bermanfaat bagi banyak orang, tapi kitanya juga sejahtera. Ya. Kalau saya nih, saya terinspirasi juga dengan ilmunya Stephen Covey. Oke. Begin with the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Gitu ya. Jadi saya pribadi ngelihatnya pandemi ini menyadarkan saya paling enggak. Ya, menyadarkan saya paling enggak apa? Bahwa kita itu tidak terpisahkan satu sama lain. Contohnya, pandemi ini kena kepada siapa aja. Gitu kan? Dan di pandemi ini muncul banyak sekali gerakan-gerakan sosial. Which is baik. Tahu nggak, Indonesia bahkan dinobatkan sebagai negara paling dermawan sedunia.
Nah, gitu kan. Jadi kalau menurut Iya. saya, iya. Menurut saya Indonesia itu memang sejatinya adalah bangsa yang memang peduli terhadap sesama gitu. Nah, ini kan kalau ini memang sejatinya adalah kearifan lokal kita, ya kenapa nggak kita angkat lagi, munculkan kembali, karena itu sejatinya orang Indonesia. Jadi saya ingin punya satu komunitas milenial-milenial yang menjadi miliarder, kira-kira sukses luar biasa, tapi mulia. Mulianya apa? Mereka menjadi filantropis, di mana tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga memberikan dampak sosial banyak. Misalnya, yang mimpi saya nih, membuat rumah singgah buat anak-anak jalanan. Di mana di rumah singgah itu anak-anak jalanan bisa diberdayakan, mereka diedukasi, mereka dibimbing, mereka didampingi, dan mereka praktek untuk menjadi berdaya. Sehingga ketika berdaya, mereka bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat, giving back to society. Buat membangun ya. Nah, misalnya gitu, dan untuk membangun itu, tentunya kan kita perlu dana kan. Dari mana? Tentunya kita menggalang dana donatur. Siapa donaturnya? Ya itu tadi, milenials yang tadi sudah dilakukan bimbingan, pelatihan dan segala macam sampai mereka menjadi sukses luar biasa, tapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mulia untuk memberi dampak dan manfaat kepada sesama gitu. Jadi ada generasi penerus yo. Mantap. Nah ini kode saya ini terakhir dari saya ini. Iya. Nah jadi kan Kak Santi kan udah lama dong kegiatan social priority kan yang pastinya kan nggak yang mulus, pasti ada suatu hambatan yang mungkin terjadi kegagalan ya. Nah, kira-kira kalau Kak Santi itu mengatasi kegagalan itu gimana tuh ya? Mungkin bisa jadi tips buat sobat Halo Baik. Jadi awalnya gini, nggak tiba-tiba juga saya mau jadi socialpreneur. Dulu nggak ngerti namanya perjalanan hidup ya. Dulu juga saya mikirnya apa? Gue gitu. Gue sukses, gue berprestasi, gue gitu ya. Dalam perjalanan ketika goal gue gitu ya, nyampe, and then what's next gitu. Ternyata kalau cuma memenuhi atau memenuhi ego sendiri, segitu doang rasanya gitu. What's next gitu, ada kekosongan. Sampai akhirnya purpose saya nih lahir di dunia untuk apa sih gitu kan? Karena kita tadi kan tidak terpisahkan satu sama lain. Manusia itu adalah makhluk sosial gitu kan. Kalau udah dikasih begitu banyak berkah, begitu banyak nikmat sama yang Maha Kuasa, ya udah dong, apalagi ternyata tadi kenapa nih sisa hidup gue ini ya dibuat bermanfaat lah gitu. Jadi sekarang mintanya sama Allah adalah untuk menjadi walinya dia atau hambanya Allah yang bisa mewujudkan gitu ya rencananya Allah yang indah. Jadi saya cuma bagian dari rencananya Allah yang indah aja gitu. Habis gitu ya serahkan sama Allah, tuntunlah hamba gitu. Oh benar. Nah, kalau tadi kan mengenai tantangannya Yuk. Iya tantangan. Sekarang pastinya dengan sosok Kak Santi yang sebenarnya udah kalau dibilang kerjaan itu one stop shop ya. Iya, semuanya ada. Mau finansial ada, berbasis udah certified financial planner. Terus mau komunitasnya ada, milenialnya ada. Nah, pasti ada mentor dong. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk berangkat sendiri, ada mentor. Saat masuk ke situ, mentor seperti apa sih yang diterima? Apa memang belajar dari pengalaman, dipilah-pilah, atau memang ada mentor khusus? Jadi kalau dibilang mentor khusus, nggak ada mentor khusus gitu ya. Tapi dalam perjalanannya apakah selalu ada mentor? Ada. Jadi memang kebutuhan mentor itu berkembang dengan perjalanan atau proses hidup saya. Di setiap fase itu ada mentor-mentor yang buat saya mentor itu selalu ada. Dan mentor itu nggak selalu, tentunya ada orang-orang yang pakar di bidangnya, ahli di bidang tertentu yang memang saya butuhkan gitu ya. Banyak. Jadi kalau ditanya mentor khusus, tapi saya punya mentor banyak. Termasuk saya belajar dari anak kecil bagaimana seorang anak punya anak balita nggak? Ada. Nah,
Yang namanya bayi ketika lahir bisa langsung lari nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Pasti mereka melewati tahap ngangkat kepala, badan goler-goler, ngap-ngap dan segala macam. Bener nggak? Betul. Justru saya belajar banyak banget dari bayi. Ketika saya masuk ke satu bidang tertentu yang baru, kan nggak langsung jago kan? Kebentur-bentur nggak? Ya kebentur-bentur. Apakah terus saya menyerah? No. Karena saya tahu kalau saya udah menekuni sesuatu, ya saya akan meneruskan sampai jadi. Gitu. Seperti bayi, kalau kebentur-bentur ya itu bagian dari baby step. Jatuh bangun, sampai akhirnya bisa berlari. Gitu. Saya belajar lagi dari burung di rumah saya. Kalau dilihat, Tadi. ya di teras belakang rumah saya itu ada wild bird sebenarnya. Jadi bukan burung piaraan, tapi burung yang datang sendiri dan bersarang di teras rumah. Dan kami biarkan untuk dia beranak pinak di sana. Tapi saya bisa merhatiin bagaimana mereka membuat sarangnya satu-satu. Itu kan bicara tentang apa? Ketekunan. Iya, benar ya? Persisten sampai itu jadi. Kemudian ketika anaknya lahir, telurnya sudah menetas, si anak burung lahir, bagaimana burung pergi mencari makan. Kan rezeki udah dijamin sama bahkan burung pun dijamin. Jadi dia bolak-balik. Jadi saya cuma bilang gini, kalau kita berusaha pasti ada hasilnya. Jadi memang kita harus berusaha, gitu ya. Ikhtiar itu tetap harus ada. Kemudian kita bertawakal, gitu, menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung aja dijamin, gitu. Jadi saya belajar bahwa apapun saya who I become now, itu bukan karena saya, karena Allah izinkan saya untuk menjadi saya yang sekarang, gitu. Luar biasa. Jadi kalau bicara mentor tadi, siapa aja bisa jadi mentor. Yes. Tergantung kita mau ambil sisi yang baik yang mana kita mau ambil di. Betul. Nilai semuanya setiap langkah ada nilai filosofi. Iya. Dan ada nilai ibadahnya. Betul. Karena tadi ada tawakal tadi ya. Iya benar. Nah, harapannya untuk kedepannya dengan program yang Kak Santi usung tadi, harapannya seperti apa sih? Satu gini, harapannya tadi kan, saya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu kan niatnya, gitu ya, niatnya. Dituntunnya ke arah mana sama Allah, ya udah saya ngikut aja, gitu. Jadi kalau ditanya harapannya gini, ya udah nanti Allah hadirkannya seperti apa, saya bersyukur karena tadi mungkin saya mampunya sampai situ. Kalau Allah misalnya kasih yang ternyata besar sekali, ya berarti Allah udah melihat saya mampu punya tanggung jawab sebesar itu. Gitu. Tapi bagian saya adalah I do my best and let Allah do the rest. Luar biasa. Nah, sebelum terakhir sebelum nanti kasih pesan, arahan, masukan buat halo baik, kita lihat di depan meja. Ini ada beberapa partisi. Partisi. Jadi halo baik, kita ada produknya nih sobat nih. Iya. Nah, produk pertamanya adalah ada di sini ada kopi Bun. Ya, ada kopi Kak Santi. Ada kopi. Nah, ini signature ya. Signature yang pertama kita di sini ada Bali Honey dan Gayo Wine. Gitu. Tanpa alkohol. Tanpa alkohol. Halal. Ini juga tanpa madu. Oke. Untuk melihat ke penjelasan tentang kopi, ini di link sini ya. Nah, selain itu ini kita persembahkan. Nah, kita kasih sebagai tanda simbolis kita aja menerima kita sebagai tamu di episode tamu ke Kak Santi. Masya Allah. Dikasih satu atau dua? Dua-dua. Masya Allah. Terima kasih banyak. Biar jadi berkah ya. Amin. Insya Allah. Dan insya Allah kedepannya ini menjadi program charity kita. Masya Allah. Nah, terus ada lagi. Ini adalah cookies. Iya, cookies Filantro. Cookies Filantro ini nastar ya? Nastar bukan nastar KDI. Ini tapi banyak sebenarnya variannya. Ini kita tes nastar dulu ya.
ini juga bagian dari Charity kami juga. Iya. Nah, kita persembahkan untuk Kak Santi nih. Masya Allah, dikasih juga. Terima kasih, biar jadi berkah. Amin. Buat yang buatnya juga jadi berkah, buat Halo Baik juga jadi berkah. Amin, insya Allah. Satu Terakhir lagi. Nih satu lagi, nih luar biasa nih. Ini produk Ini lokal. biasanya di luar negeri. Iya. Banyaknya di luar negeri. Tapi ini buat produk lokal. Produk lokal. Mungkin pertama kali belum ada ya di Indonesia? Belum ada. Ini Ongju. Ongju. Nah, Ongju kalau untuk pemesanan bisa langsung di sini ya. Nah, ini juga nantinya, nanti kita akan kerjasama ya. Ya. Kerjasama untuk program charity juga, gitu. Tapi untuk yang pertama, kita persembahkan untuk Kak Santi juga. Alhamdulillah. Jadi ini apa sih Ongju ini? Ini kantong baju supaya baju tidak kena debu, tidak kotor. Ini kantong baju yang buat digantung? Buat digantung. Biasanya kan kantong baju kan satu-satu ya Kak ya? Iya. Nah ini kita bisa banyak. Ada Jadi lebih berapa ya? ringkes gitu ya. Ada 25 baju. 25 baju bisa 25 jadi satu. baju bisa. Kayaknya memang saya perlu banget sih yang kayak gini. Karena tadi kan saya senangnya kan rapi. Jadi kalau ada kompartemennya ibaratnya kayak gini ya, udah pasti di lemari-lemari tuh jadi rapi gitu. Cocok berarti. Ini bisa buat traveling juga nggak? Bisa banget. Karena saya sering banget traveling, Iya. apalagi sebelum pandemi. Jadi kalau misalnya itu kan kopernya juga jadi rapi. Iya. Alhamdulillah. Dan ini juga nanti bisa buat anaknya kan lagi di luar negeri nih. Nah, bisa juga buat bikisan atau titipan buat anak supaya barang-barangnya itu nggak kececer sama nggak terkena debu, nggak kotor. Oh, keren. Nah, Keren banget ini. gitu. Pasti kepake. Oke. Aduh, terima kasih. Amin, 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 ya robbal alamin. Sebagai penutup, Oke, sebagai penutup terakhir nih Kak Santi, adakah saran dan kritik buat Halo Baik? Saya kurang setuju dengan kata-kata kritik. Oke. Ya. Kenapa? Karena Halo Baik aja katanya udah positif tuh, bagus banget. iya. Bener ya? Saya lebih senang kritik itu diganti dengan bahasanya masukan. Oh, masukan. Iya, Oke. gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang, Halo Baik itu udah bagus banget menyapa orang dengan baik. Karena saya percaya ketika kita menyampaikan hal-hal baik, maka hal-hal baik akan datang pada kita. Amin. Jadi mungkin bukan masukan, tapi saya mengajak sih atau mengingatkan untuk terus istiqomah gitu ya Amin. di channel Halo Baik ini. Dan tetap teguh menyampaikan hal-hal baik sehingga masyarakat luas terinformasi dengan hal-hal baik tadi. Oke. Biar apa? Biar berkah buat Halo Baik, buat kalian berdua, juga buat para subscriber. Yes. iya. Buat sobat Halo Baik, buat keluarga. Oke. Oke, kalau gitu kami mohon undur diri. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Halo Baik. Nah, tunggu episode yang akan membahas detail tentang finansial. Ya, Oke, kalau gitu Wahyu pamit. Heri pamit. Salam duit, doa, Usaha, iman. tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.